Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Funaifi dari MTS Hidayatun Najah Tuban, mahasiswa PPG dalam jabatan DIIN Ambon, Prodi Quran Hadis akan melaksanakan praktik pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 materi mat iwat mat lain man mat adid lis sukun. Sabtu 10 Mei 2025. Terima kasih, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Mada darsunal ana? Ulangi. Darsunal ana al-Qur'anu wal hadisu. Gimana? Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah beri kemudahan dan beri pemahaman. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya dirapikan dulu songkoknya, pecinya, duduk senyaman mungkin ya. Oke, gak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni Al-Quran Hadis. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Kemudian ketika saya absen, silakan katakan hadir dan ucapkan quotes hari ini sebagai juga ice breaking. Terserah, boleh bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, nggak apa-apa, terserah. Yang penting quotes masing-masing. Oke ya, sepakat ya? Oke. Muhammad Arif Fakhruddin. Apa mas quotesnya mas? Al istiqomatu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu apa? Konsisten lebih baik daripada 1000 karomah. Maknanya istiqomah kuwi berat. Oke, bagus. Lanjut. Ahmad Iqbal Muzaffar. Apa quotesnya? An-nadhafatu minal iman. Bersih bagian dari iman. Berarti harus apa? Harus bersih, terutama rapi ya. Laki-laki itu kelihatan ganteng nek bersih dan rapi, ngelimis. Syafi'i Nur Yuda. Apa? Kejar akhiratmu, jangan kejar duniamu. Berarti nggak boleh makan. Ya boleh. Maksudnya dunia akhirat kudu harus seimbang. Yo akhirat, yo dunia, yo dunia, yo akhirat. Kejar akhiratmu, jangan lupa duniamu. Gitu. Reza Hafid Bahtiar. Apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama kang sabirin. Bersama siapa? Orang-orang yang sabar. Sampai kapan tat sabarnya? Ya sabar aja. Di sabar itu terus. Isbiru wasabiru. Muhammad Wildan Nursyam. Apa Sam? Afsus salam bainakum, tebarkan salam, tebarkan apa? Kedamaian, kesejahteraan di antara kalian. Jadi hadirmu itu apa? Hadirmu itu bermanfaat. Tidak apa? Tidak ngerepoti. Muhammad Zaka rahmatullah. Artinya? Qulil haqqo walau kana murron. Katakan yang sebenarnya walaupun itu pahit atau enggak enak didengar. Selanjutnya Sandi Anggara Pratama. Apa? Enggak.
Ilmu tanpa amal sama dengan pohon tanpa buah. Tapi setidaknya kalau ada ilmu, meskipun tidak diamalkan seperti pohon, minimal bisa untuk apa? Berteduh. Itu lumayan. Sandi alam perdana. Istiqomah itu sulit, tapi ganjarannya selangit. Istiqomah itu sulit, tapi ganjarannya selangit. Masya Allah. Oke. Terakhir, Gustav Maulana Juliarto. Ya. Sebenarnya Bebe, sesungguhnya baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang hal-hal yang kamu sukai itu Allah benci. Sebaliknya, yang kamu benci malah Allah yang sukai. Oke, cukup ya. Jadi itu quotes hari ini. Selanjutnya, oke, kita hari ini akan belajar tentang mat. Mat iwat, mat lain, dan mat arid tulis sukun. Oke, sebelum kita lanjutkan, pertanyaannya, mat itu apa? Mat artinya apa? Panjang. Mat ada berapa macam? 3 atau 2? 2 atau 3? Ada berapa ada? Ada berapa ada? Berapa kah? Will? Dipilih. 2. 2 atau 3? 2. Ada mat tabi'i sama mat far'i. Mat tabi'i sama mat far'i. Nek hurufnya mat ada berapa? 3 atau 2? 3. Benar. Kalau tadi mat ada 2, hurufnya ada 3. Alif, wawu, ya, alif, ya, wawu, terserah. Alif bertemu apa? Fathah. Ya bertemu apa? Kasroh. Wawu bertemu apa? Dhammah. Oke. Mat artinya panjang. Oke, perhatikan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini 1. Jadi mengerti ya, apa itu mat iwat, mat lain, sama mat arid tulis sukun. Kemudian menemukan contoh-contoh bacaan. Yang ketiga, menelaah atau meneliti ayat Quran yang mengandung hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid. Yang terakhir, yang paling penting adalah mengimplementasikan, mempraktekkan dalam membaca Quran yang sesungguhnya. Jadi ada teori, ada praktek. Itu yang paling penting. Jadi kamu ngerti, oh ini bacaannya mat ini mat ini. Terus prakteknya cara membacanya, oh ini berarti panjang. 2 harokat, 4 harokat, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kalau mat tabi'i jelas ya. Alif bertemu wawu, salah, alif bertemu fathah, ya bertemu kasroh, wawu bertemu dhammah. Berapa harokat panjangnya? 2 harokat atau 1 alif. Kalau ini mat iwat, dibaca, perhatikan dari belakang kelihatan? Kelihatan. Oke, mat menurut bahasa artinya panjang. Kalau iwat itu artinya pengganti. Kayak kalimat itu, safir tajid iwadon aman tufarikuhu, itu loh. Pergilah, kamu akan menemukan ganti yang kamu tinggalkan. Jadi iwat artinya pengganti. Mat iwat, mat panjang, iwat artinya pengganti secara bahasa. Kalau secara istilah, mat iwat adalah mat yang terjadi apabila ada fathatain. 2 fathah, ada an yang berada di akhir ayat, atau tanda wakof yang diikuti oleh huruf alif. Bulet ya. Simpelnya gini, ketika ada fathatain an di akhir ayat atau kamu wakofkan. Contoh, wal adiyati dobha, aslinya dobhan, dibaca dobha. Fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Jadi
mestinya dobhan fathaten diganti an diganti menjadi a. Paham ya? Jadi ada fathaten di belakang. Dobhan, dobaha. Dari sini. Dobhan, dobaha, qadhan, qadha, yasiran, siro, basiran, azwajan. Jadi fathaten diganti menjadi alif. Jadi mestinya an dibaca panjang. Kalau diwasolkan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Kalau wasol maka tidak mat. Kita ulangi, kalau wasol maka tidak mat, tidak panjang. Tapi kalau dia waqaf maka dia panjang. Sampai sini paham? Nah, dibaca 2 harokat atau 1 alif. Contohnya tadi surat apa? Al-Adiyat paling banyak itu. Selanjutnya mat iwad sudah, lanjut. Nah ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau waqaf. Kalau wasol kan ya tawwaban gitu. Jadi an diganti menjadi a, makanya namanya mat iwat, mat ganti. Surat apa itu? Surat An-Nasr. Mat yang kedua adalah mat layin. Kita bahas bahasanya dulu. Kayak tadi, mat artinya apa? Panjang. Kalau layin artinya lunak. Layin, lana yalinu. Makanya banyak orang namanya layin, layinah. Mat panjang, layin, lunak. Secara bahasa, secara istilah. Coba dibaca pelan-pelan. Mat layin adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah. Berarti ada wawu, ada ya didahului harokat fathah. Berarti bunyinya apa? Ai sama au, ya, ai sama au. Lanjut. Dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Contohnya min khaufin, min khauf. Pokoknya ai sama au. Min khairin, min khair. Panjangnya ini boleh milih. Dipilih tetapi harus dibaca secara konstan. Jadi boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, juga boleh 6 harokat. Nek bacamu cepat berarti 2 harokat. Bacamu sedengan berarti 4. Kalau bacamu tartil berarti 6. Namanya apa? Mat layin atau mat len sama aja. Dibaca mat layin atau mat len. Contohnya surat Al-Quraisy. Baca bareng-bareng. Li'ila. Nah, aslinya kan Quraisyin. Kalau saya wasolkan li'ila fi Quraisyin ila fihim. Nah, kalau wasol. Berarti kalau wasol pendek. Kalau waqaf li'ila fi Quraisy 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Ila fihim rihlatas syita iwas soif. Nah, jadi ada ya sukun didahului harokat fathah bertemu huruf hidup dan diwakofkan. Cara bacanya panjang, boleh 2, 4 atau 6. Mat lain. Lanjut, mat arid lis sukun. Secara bahasa dulu, mat artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba. Lis sukun artinya sebab sukun, sebab mati, sebab wakaf. Berarti secara istilah mat arid lis sukun adalah mat
yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i atau bi'i a, i, u bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf baik berhenti di akhir maupun di tengah. Ini paling gampang, sering kita jumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kan rohimi, aslinya kan. Nek dibaca rohimi dia mat tabi'i. Kalau waqaf rohim namanya mat arid lis sukun. Berarti dia dibaca mat arid kalau sukun, kalau waqaf. Cara bacanya sama, panjang. Boleh milih 2, 4 atau 6. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, seterusnya. Tapi kalau saya wasol kan, Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berarti yang awal tadi mat tabi'i biasa karena wasol, yang ketiga baru mat arid karena waqaf. Ini contohnya apa ini? Malikin nas. Nah kan mat tabi'i. Si ini kan huruf hidup diwaqafkan. Malikin nas. Nah seterusnya, kun fayakun, aslinya fayakunu menjadi fayakun, nasta'inu menjadi nasta'in. Perhatikan, dari mat iwat, mat lain sama mat arid, apa kesamaannya? Hah? Beda, yang pertama kan cuma 2. Iwat cuma 2 harokat, mat iwat. Mat lain nama mat arid boleh milih, ya kan? Persamaannya paling jelas adalah ketiga-tiga mat ini terjadi kalau waqaf. Ya apa enggak? Ya kan? Mat iwat, qadhan, qadha. Jadi dia terjadi kalau waqaf. Lain pun sama. Quraisyin, Quraisy. Ini malikin nasi, malikin nas. Jadi semua terjadi ketika waqaf. Itu persamaannya. Bedanya kalau mat iwat cuma 2 tok til. Kalau mat lain sama mat arid boleh milih 2, 4 sama 6. Sampai sini ada pertanyaan? Mat iwat secara bahasa, secara istilah, kemudian cara bacanya, dan mat lain dan mat arid tulis sukun. Nah, berarti kalau sudah mengerti, berarti ketika anak-anak praktek membaca Quran ngaji, sudah, oh ini berarti panjang, oh ini berarti panjang, gitu saja. Terus gini, ketika baca yang boleh milih 2, 4 atau 6, maka diusahakan konsisten. Nek dari awal bacanya 2 ya 2 semua. Nek 4 semua, nek 6 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama kan? Ojo. Bismillahirrahmanirrahim. 6 itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kan jelek. Jadi tidak konsisten. Oke, selanjutnya Ustadz bagi jadi 3 kelompok ya, sesuai dengan urutan absen. Kelompok 1 Arif, kelompok 2 Wildan, ini kelompok 3 Faris. Masing-masing kelompok mempunyai tugas yang berbeda-beda. Kelompok 1 tugasnya mencari mat iwat. Kelompok 2 mencari mat lain, kelompok 3 mencari mat arid tulis sukun. Silakan dibuka Al-Qur'annya sesuai dengan ayatnya. Kemudian setelah ketemu ditulis dan nanti dipresentasikan di depan.
Kelompok 1. Kelompok 1 surat apa? Surat An-Nazi'at. Kelompok 2 surat Al-Quraisy. Kelompok 3 surat An-Naba. Ya. Ya, An-Naba 1 sampai 5. Ya, ditulis namanya dulu. Selanjutnya, salah satu dari kelompok perwakilan untuk mempresentasikan. Jumlah dari kelompok 1. Siapa dulu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mat iwat. Jadi di surat An-Nazi'at ayat 1-5 terdapat bacaan mat iwat. Yang pertama workon dibaca gorko. Yang kedua nashton dibaca nasto. Yang ketiga sabhan dibaca sabha. Yang keempat sabkon dibaca sabkon. Yang kelima amron dibaca amro. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari teman-teman? Yang paling akhir ya, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa, wal mudabbirati amra. Jadi semua dibaca panjang berapa harokat? 2. Namanya mat iwat. Cukup, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Siapa yang mewakili? Angga. Oke, silakan Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mat lain. Di surat Al-Quraisy ayat 1-4 ada 4 bacaan. Yang pertama Quraisyin, baca Quraisy. Yang kedua Wasoifi dibaca Wasoif. Yang ketiga Al-Baiti baca Bait. Yang keempat Min Khaufin baca Min Khauf. Yang pertama Quraisyin baca Quraisy sebab ya sukun didahului huruf berharokat fathah. Quraisyin diambil dari ayat pertama. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Quraisy Sita'i was-soif falyabudu rabbadal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kalau dibaca jadi panjang. Kalau wasol ila fi Quraisyin ila fi was-soif falyabudu rabbadal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum Min khauf. Kelompok 3 Haji Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hukum bacaan mat arid sukun di surat An-Naba. Lafaz yang pertama adalah ammayatasa aluna, dibaca ammayatasa alun. Sebabnya adalah huruf mat bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Ini adalah lafaz yang terdapat pada ayat pertama di surat An-Naba. Demikian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah maju kelompok 1, 2 dan kelompok 3. Sudah membahas tentang mat iwat, mat lain, mat adit tulis sukun. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Jadi intinya gini ya. Mat iwat, mat lain, mat arid ini kemiripannya atau kesamaannya adalah terjadi ketika wakof. Berarti kalau wasol ini tidak berlaku. Nah, mat iwat an dibaca a 2 harokat. Mat lain ketika ada ai atau au. Quraisyin dibaca Quraish, khaufin dibaca khauf. Boleh milih 2 harokat, 4 atau 6. Yang terakhir mat adid lis sukun yang paling banyak kita jumpai ya, karena kita sering wakaf di sini, yakni mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan diwakafkan. Sama 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Jadi kalau sudah ngerti, sudah tahu teorinya, tinggal prakteknya. Berarti anak-anak kalau ngaji gak usah cepet-cepetan, pelan dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Yang penting tartil pelan-pelan. Diperhatikan panjang pendeknya, huruf-hurufnya, makharijul hurufnya. Oh ini panjang, dibaca panjang. Ini pendek, dibaca pendek. Itu namanya mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu akan awet kalau kita amalkan. Kata Angga kalian, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Terus anak-anak kalau sehari membaca Quran berapa kali? Paling sedikit berapa kali? 1 kali minimal ya. Nah, ada yang nyimak bukan? Temannya atau siapa? Ustadz ya, musyrif ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ngaji ada yang nyimak, biar ada yang ngontrol. Oh ini kurang manjang, ini kecepatan. Jadi ada yang benarkan. Tapi yang ngaji sendiri, cepet, saya khatam. Tapi ngawur, itu malah bahaya. Kenapa bahaya? Karena Quran itu bukan sembarang Quran, bukan sembarang kitab. Dia bisa menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat, tapi juga menjadi lainan, pemberi laknat kalau kita tidak hati-hati. Ya, jadi minimal sehari sekali, terus pelan-pelan dengan tartil dan usahakan ada yang menyimak. Oke, cukup. Jadi silahkan nanti dipraktekkan yang sudah dipelajari. Ini mat apa dipraktekkan dan diingat-ingat. Jadi keren itu apa? Ngerti teorinya, tahu prakteknya. Rata-rata bisa prakteknya, lupa teorinya. Pokok panjang tat, mat apa? Mboh. Gitu kan? Pokoknya panjang, mboh mat apa? Tapi masih mending. Yang paling parah adalah gak ngerti teori ini apa meneh prakteknya, itu malah parah. Jadi paling tidak dua-duanya sudah ngerti, dipelajari, diingat-ingat. Oke, cukup. Syukron wal afu minkum hadana wa iyyakum. Silakan dipelajari lagi, diulang-ulang, sering-sering baca Quran, sering-sering ngaji. Kalau nggak paham tanyakan, jangan malu. Jadi kamu terbata-bata hotel grad itu malah pahalanya double. 1 pahala belajar, 2 pahala sabar. Jadi kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan kafaratul majelis. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahal adzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lahirabbil alamin. Syukran wal afu minkum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.